Oke, jumpa lagi di The Number 10 Show. Kali ini kita sudah bersama Mirwan dan Midian, serta saya sendiri Haris Suban. Kita akan membahas terkait penerapan VAR nih, VAR. Memang pro kontra ya. Tidak hanya mungkin kalau yang kita sering nonton di Premier League itu sering jadi pro kontra, di liga lain kayak Serie A, Bundesliga, Champions League, bahkan Euro, atau mungkin sempat ya kalau di Indonesia sendiri sudah banyak yang menyarankan untuk kompetisi Liga 1 tuh ada VAR-nya lah, atau Liga 2, Liga 3, bahkan sampai kemarin di kompetisi regional yang sempat rame di Piala ASEAN kemarin itu kan juga harapannya kan VAR juga bisa diterapkan. Kalau menurut kalian sebenarnya sejauh mana sih penerapan VAR di sepak bola ini mempengaruhi kenikmatan dalam menyaksikan kompetisi sepak bola ini? Dari Mirwan mungkin ada pandangan terkait ini? Kalau aku sih awal-awal VAR muncul ya tahulah kalau misalnya ada teknologi baru yang masuk ke mengganggu kenyamanan kita kan ini kayak apa sih maunya VAR ini merusak kenyamanan aja, tapi satu musim dua musim jalan jadi ya lebih bisa nerima kalau VAR itu memang udah nggak bisa dipisahin dari sepak bola yang sekarang sudah jadi industri kan. Tapi sebenarnya kalau VAR itu dari 3 tahun terakhir di Premier League memang sih lebih banyak perubahan-perubahan dari ketika pertama kali mereka diperkenalkan kan. Dari segi teknologi, dari segi keputusan wasit dan segala macam. Tapi kalau pertanyaannya kayak tadi gimana VAR di sepak bola, kalau saya sih sekarang 3 musim berjalan udah menerima lah. VAR itu udah jalan aja nggak apa-apa gitu. Enak kok nonton bola ada keputusan VAR-nya. Meskipun memang kadang kalau dilihat pengambilan keputusan jadi agak lebih lama, kemudian kadang apa yang menjadi keputusan wasit dengan para supporter yang setelah melihat tampilan di VAR, ini harusnya nih offset nih karena offset cuma berapa senti ya, tapi ternyata kok onside. Nah, kayak gitu-gitu meskipun itu juga sebenarnya menjadi satu kontroversial yang mungkin bagi sebagian supporter yang merasa dirugikan klubnya, ini nggak fair nih VAR nih ya gitu kan. Meskipun seperti itu juga sih ya. Iya. Itu pada akhirnya nanti itu akan selamanya akan jadi perdebatan, tapi perdebatan itu kemudian akan diterima sama fans dan ya cuma jadi bumbu-bumbu di sepak bola modern aja sih. Oh sih ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sepak bola yang lampau tanpa VAR pun kontroversialnya juga cukup banyak, dan itu juga sudah menjadi kayak apa ya, makanan sehari-hari para fans juga, malah juga jadi hiburan tersendiri gitu ya di situ ya. Jadi ini adalah hiburan sepak bola modern lah ketambahan VAR ini. Kalau Midian, menurutmu gimana Midian? Jadi awal mula penolakan pada saat munculnya VAR ini kan sebenarnya itu kalau saya nggak salah ya, jadi dibilang kan dengan adanya VAR ini dengan melibatkan teknologi dan mengurangi sisi humanisme dalam pengambilan keputusan itu kan akan menghilangkan esensi dramatikalnya kan. Jadi esensi dramanya lah. Kalaupun misalnya ada kesalahan-kesalahan keputusan, ya itu secara humanisme kan. Nah, kalau misalnya kita mau narik awal mula penolakan itu dengan aktual yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya esensi drama yang awal mulanya jadi pemicu itu muncul juga kan jadinya. Jadi sama seperti yang dibilang Mirwan tadi, dengan adanya VAR ini sebenarnya juga ada juga drama yang muncul kan. Artinya sebenarnya kelompok-kelompok yang ada penolakan yang tadi itu ya jadinya tetap ada di situ. Cuman kalau menurutku pribadi itu sebenarnya harapannya kan VAR ini ada untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik kan. Yang keputusan itu yang bisa mendekati 100% lah, yang mengurangi error kan dalam mengambil keputusan. Cuman memang setelah berjalannya waktu ini orang-orang
sepertinya sudah mulai membiasakan sih dengan adanya VAR ini. Dan malah menambah esensi dramanya karena kan ada jeda waktu tuh kan pada saat kita keputusan yang diambil pada saat mereview video itu kan. Cuman yang sebenarnya kalau dari saya pribadi yang masih mengganjal itu bukan dari adanya VAR atau tidak, tapi perbedaan beberapa liga atau beberapa kompetisi. Contoh nih, kalau di Liga Italia, kalau yang saya perhatikan lebih sering wasitnya ke pinggir lapangan cek video dari VAR. Misalnya ada VAR nih kan, wasitnya ke lapangan, ke pinggir lapangan tuh ngecek videonya sendiri. Pinggir lapangan. Kalau di Betul. kalau di Liga Itali Inggris pinggir lapangan. kalau di Liga Inggris dia mempercayakan ke asisten yang ada di VAR room kan. Ya, betul. Ya, betul sekali. Sehingga pemain-pemain yang di Liga Inggris ataupun penonton itu jadi kenapa nggak wasit utama mengambil kesempatan untuk lakukan review langsung kan? Karena walaupun misalnya yang wasit di VAR room itu sudah melihat video reviewnya, tapi setidaknya wasit utamanya itu ke pinggir lapangan lah gitu. Jadi bukan terkait VAR ini harus ada atau tidak, tapi terkait konsistensi pengambilan keputusan di berbeda kompetisi gitu. Bahkan bukan hanya berbeda kompetisi ya, berbeda pertandingan pun ada yang wasitnya mau dia nge-review ke pinggir lapangan, ada yang tidak mau sama sekali kan. Akhirnya ini yang jadi bikin efek, mungkin beberapa penikmat sepak bola bilang, percuma aja ada VAR ini. Karena apa? Pada saat timnya dirugikan. Pada saat timnya diuntungkan misalnya kan. Kalem aja mereka. Ya VAR ini kalem aja. Sama seperti dulu zamannya MU masih ada Howard Webb dengan Mark Clattenburg kan. Ya. Ya sama-sama bisa kita tahu lah gimana nikmatnya pada saat beliau-beliau itu masih ada. Kita nggak tahu di belakang itu sebenarnya ada apa. Cuman selama wasit yang mimpin MU itu menguntungkan ya kita fine-fine aja kan. Iya. Itu kita obrolan. Jadi mungkin gitu aja sedikit ininya pandangan terkait VAR. Cuman aku juga kadang melihat kemarin kita sering dicekoi atau bukan cekoi istilahnya melihat penerapan VAR yang sangat konsisten di pertandingan-pertandingan benua biru, benua Eropa. Kemudian tiba-tiba melihat kayak kemarin pertandingan di level regional ASEAN yang tanpa VAR itu juga akhirnya aku pun juga sependapat dengan banyak netizen yang beranggapan bahwa ayolah ASEAN Cup ini juga harusnya menggunakan VAR karena VAR ini sebenarnya cocok lah, udah cocok diterapkan di sepak bola. Jadi aku melihat memang sudah banyak masyarakat yang penikmat sepak bola itu justru sudah nyaman, benar kata Mirwan tadi. Akhirnya kita menemukan kenyamanan baru di VAR, kita menemukan drama baru di penerapan VAR ini, sehingga saat kita melihat pertandingan yang tidak menggunakan VAR, justru kita merasa sebagai supporter layar kaca merasa, loh ini seharusnya kalau VAR mungkin penalti, kalau VAR mungkin offside. Jadi kita justru malah kebalik nih, yang dulunya kita berusaha untuk menolak adanya kehadiran VAR karena di awal-awal perubahan juga nggak gampang ya. Tiba-tiba sekarang setelah VAR sudah diterapkan di beberapa kompetisi, begitu kita melihat pertandingan yang justru malah tidak menerapkan VAR, malah kita jadi kebawa harusnya nih VAR malah lebih tepat diterapkan nih biar lebih adil. Padahal sebenarnya kalau dari sisi keadilan balik lagi benar yang dikatakan Midian juga bisa jadi tetap kontroversinya setiap pertandingan bisa beda-beda bahkan di liga yang sama. Premier League beberapa kali juga kayak gitu. Terkini kan kemarin yang golnya Rashford yang pas lawan West Ham kan juga banyak yang menilai dari yang beberapa offside. angle seharusnya offside. Tapi di angle lain ternyata enggak. Harusnya di pertandingan lain dengan angle yang serupa harusnya offside nih, gitu kan? Kenapa sih wasitnya nggak ngecek VAR dulu gitu? Nah, hal kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau dicek VAR dulu, meskipun itu euforia menit terakhir ya, seharusnya bisa jadi itu juga nggak di ACC ya bisa jadi itu kayak gitu-gitu. Ya, drama-drama baru memang tetap ada gitu ya. Ya, itu juga yang jadi bumbu tambahan. Jadi maksudnya VAR terlepas dari dia itu teknologi yang masuk ke
olahraga tradisional gitu kan. Tapi last minute golnya Rashford kemarin itu jadi warna tersendiri gitu loh di sepak bola. Bahkan VAR itu nggak bisa mengintervensi, dan kalaupun diintervensi Ya, tetap ya. kelihatan onside kan gitu. Jadi Benar, kalau benar, aku benar. sih gini, kalau salah satu parameter layak atau enggaknya sebuah teknologi atau hal-hal yang baru masuk dalam kehidupan manusia itu adalah ketika teknologi atau hal-hal yang baru itu sudah masuk dalam meme culture. Nah, VAR itu udah banyak meme-nya VAR, dan orang akhirnya ngerti menerima dan legowo. Akhirnya ya VAR udah jadi kehidupan kita juga gitu loh. Bahkan ketika Iya, iya. anggaplah misalnya kita main futsal atau wasit VAR ya kan kayak gitu kan. Jadi ya VAR itu udah jadi bagian gitu. Benar, benar, benar. Mungkin nanti yang menjadi the next level VAR itu ya kita tunggu aja seperti yang pernah diterapkan di Liga Australia kan, yang segala percakapan komunikasi antara wasit utama dengan asisten wasit pinggir lapangan dengan wasit di ruangan VAR bisa kedengeran kan. Mungkin nanti jadi the next level harusnya ke situ sih larinya. Tapi juga aku kadang melihat bisa jadi ya karena di 2021-2022 ini kan ada penerapan yang berbeda, yang baru yang ditekankan oleh para wasit Premier League ya. Dibandingkan dengan musim lalu di mana memang pengambilan keputusan untuk VAR sendiri bahkan sampai ketayangan ulang VAR sendiri itu dibatasi dibandingkan musim lalu, di mana saat musim lalu itu awal-awal penerapannya itu kan memang sedikit-sedikit tampilan layar gitu. Dan decision making dari para wasit juga bisa dinilai ulang oleh para fans nih, terutama fans layar kaca. Nah, untuk di 2021-2022 ini kan itu adalah merupakan salah satu yang dirubah nih oleh badan wasitnya Premier League, di mana memang keputusan-keputusan wasit yang meskipun itu terpengaruh oleh VAR sendiri, tapi tetap hasil atau pengambilan keputusan atau keputusan yang diambil, proses pengambilan keputusannya tidak akan di blow up secara mendetail lagi seperti dengan musim lalu. Bisa jadi memang dengan adanya VAR ini meskipun oke di satu sisi menampilkan drama baru, di satu sisi menampilkan tayangan yang berbeda ke supporter, tapi aku melihat juga ada sisi para wasit ini juga nggak pengen terlalu dinilai atau diekspos pengambilan keputusannya, sehingga mereka menganggap bahwa uh, keputusan wasit tetap pengennya tetap dianggap mutlak, meskipun nanti monggo silahkan kalau mau di review ulang di VAR-nya juga bisa kelihatan, tapi memang dari tayangan-tayangan televisinya, broadcastingnya juga tidak ditampilkan sedetail atau sesering saat musim lalu gitu. Jadi memang ini ada salah satu kalau aku melihat dari VAR ini ada salah satu apa ya efek juga di mana wasit tidak ingin juga terlalu diintervensi oleh mungkin fans atau oleh mungkin para pelatih atau staf yang ada di pinggir itu kan mereka juga mengakses tuh apa namanya video-video pertandingan yang sedang berlangsung juga mereka mengakses. Jadi kadang dari situ mereka para staf dan pelatih ini juga bisa lebih intervensi. Nah, bisa jadi salah satu keputusan Premier League terkait dengan VAR untuk lebih tetap menjaga apa ya, menjaga kepemimpinan wasit agar bisa lebih terlegitimate ya, itu adalah dengan ya mereka tidak pengambilan keputusannya adalah pengambilan keputusan yang benar-benar murni dari pengadil yang ada di lapangan, dan efek VAR-nya mungkin hanya akan sedikit ditampilkan, dan itu memang terlihat sih di beberapa pertandingan, efeknya ada di beberapa pertandingan di Premier League akhir-akhir ini jadi muncul ketidakkonsistenan nih antara satu wasit dengan wasit yang lain, meskipun nanti di-review lagi oleh VAR, tapi di sisi lain wasit juga sepertinya tidak ingin terlalu diikut campur terkait dengan keputusannya. Aku melihat juga ada efek seperti itu. Oke, teknologi modern tapi sisi manusianya juga tetap dipertahankan. Iya. Itu kan Terus sebenarnya juga aku gimana? gimana? Kamu duluan, monggo. Enggak, nanti aja. Oh, oke. Terus juga Cici. yang
Yang di Italia ya, disampaikan sama Median tadi juga bahwa Italia meskipun mereka reviewnya di lapangan, tapi aku lihat juga saat di ini keputusan untuk penaltinya masih tetap sangat mudah, kontak fisik dikit aja udah pasti penalti. Itu masih kelihatan, terutama tim-tim yang melibatkan tim-tim besar. Jadi ya VAR memang nggak jaminan bahwa dia akan bisa merubah drama yang nggak ada gitu ya, justru memunculkan drama baru. Setuju banget di terkait itu.